Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Muna. Di sini saya bersama dua narasumber saya yang akan membahas tentang tema ternyata mondok itu keren. Ya, tentunya kita di sini akan berbagi pengalaman tentang ternyata mondok itu keren. Kak, boleh perkenalan terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Salman Fadila. Dan saya Talita Aruni. Kalau boleh tahu kesini mondoknya keinginan sendiri atau disuruh sama orang tua? Kalau saya sendiri ya, saya pribadi, alhamdulillah dengan izin Allah emang keinginan dari diri sendiri, dari diri pribadi, dan alhamdulillah orang tua saya juga mendukung. Kalau dengan saya sendiri, ya awalnya tidak ada keinginan untuk mondok, dan dari keluarga kecil ataupun keluarga besar tidak ada keturunan mondok juga, akan tetapi biqadarillah, biqadarullah, dengan izin Allah saya berada di sini dan insya Allah lurus. Terus kalau boleh tahu pengalaman berkesan selama mondok apakah? Pengalaman berkesan, pengalaman paling berkesan di pondok tentunya bisa menjadi organisasi pelajar Pondok Pesantren Darussalam atau sering kita sebut OPPD. Di mana berorganisasi ini penting bagi kita karena di mana pondok menanamkan benih-benih organisator untuk ditanam di masyarakat kota. Momen yang berkesan selama kakak di pondok apa yang berkesan itu yang wah yang sekarang masih teringat? 216. Itu apa kak 216 kalau boleh tahu? 216 adalah anggota teman kami ya. Jadi kami lahir, kami berjuang bersama di pondok ini dengan anggota 216. Di situ kami belajar arti persahabatan yang benar, Arti persahabatan yang benar, arti berjuang keras tentunya, karena seseorang itu ketika akan selesai atau akan lulus pastinya diuji, dan kami berhasil melewati ujian tersebut tentunya dengan genggaman bersama teman 216. Bisakah ceritakan rutinitas atau kegiatan selama di pondok selain belajar? kegiatan rutinitas kita selain belajar bisa diisi dengan adanya ekstrakurikuler di pondok ini ya. Jadi di pondok ini kita ada intrakurikuler sama ada ekstrakurikuler dan kokurikuler. Di situ kalau bisa dijelaskan bahwa intrakurikuler itu adalah pelajaran seperti belajar dan yang sudah terjadwal kebiasaan kita di sehari-hari di pondok. Tapi buat ekstrakurikuler ini kita adalah pelajaran tambahan selain belajar umum dan bahasa Arab, kita juga di sini ada ekskul. Dan kokurikuler itu adalah kegiatan kebiasaan yang kita lakukan. Misal selain kita belajar untuk belajar mengajar, kita juga di sini belajar ekskul, dan tentunya ibadah adalah tujuan kita. Itu gimana sih kak caranya ngebagi waktu kayak belajar, ibadah, dan kegiatan pondok? Karena dari awal kita masuk ke sini ya, gitu. Jadi kita sudah ditanamkan oleh pondok, ya biasanya disebut dengan rutinitas kuliah umum. Di sana kita dimasukkan atau dipahamkan arti tentang pondok dan bagaimana cara kita mondok. Kita diajarkan tentang intra, ko, dan ekstra. Di mana ko itu adalah termasuk ibadah, ko kurikuler itu ibadah. Jadi di sana bagaimana caranya kita belajar, mengajar, kita menjadi santria, kita belajar pelajaran umum tapi tetap berjiwa santria dan tidak melupakan tentang ibadah. Jadi ada sebenarnya penjadwalan di pondok sudah jelas ya, dari subuh bangun kita tidur sampai kita tidur lagi semuanya sudah terjadwalkan. Namun kembali lagi kepada diri kita sendiri, bagaimana kita mengatur diri kita untuk bisa memanage hari-hari kita. Terus kan sekarang tuh kayak udah pada lulus gitu ya, itu gimana sih cara masih silaturahmi dengan teman terus
pastinya kita harus selalu menjalin silaturahmi ya, karena kan dalam Islam juga dijelaskan bahwa janganlah seorang muslim memutus tali silaturahmi sesama saudaranya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang dan insya Allah akan terus berlanjut, kita akan terus menjalin silaturahmi. Terus kan suka ada mitos gitu ya kayak di luar tuh. Apa sih yang pernah kakak dengar mitos yang tentang kehidupan di pondok gitu? Itu gimana sih cara kakak membantahnya bahwa itu tuh bukan faktanya tapi itu tuh mitos? Ya dengan salah satu contohnya mungkin banyak ya persoalan di luar sana tentang pesantren. Salah satunya dengan beredarnya mitos, dengan beredarnya berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pesantren karena mungkin alumninya yang tidak berkarakter seperti seorang santia, atau misalkan pencabulan yang beredar kemarin, berita kemarin. Tapi yang kita anjurkan kepada penonton sekalian bahwasanya jangan melihat pondok seperti bagaimana kera memakan manggis atau gajah, orang buta meraba gajah gitu. Apa maksudnya? Di sini maksudnya adalah seperti orang buta meraba gajah. Jadi ketika dia menyentuh perutnya, mungkin dia kira itu telinganya. Menyentuh perutnya, mungkin dia mengira gajah itu adalah bulat Seperti gentong. Seperti gentong. Padahal jika kita lihat secara keseluruhan, gajah itu memiliki belalai, memiliki kuping, dan tentunya kita tidak bisa melihat satu titik atau satu seseorang atau satu yayasan, satu kelompok itu dari sebelah mata. Jadi jangan mandang dari cover ya kak. Ya. Terus itu berkaitan dengan ini ya kak. Itu kan kayak banyak itu bagaimana pendapat katanya dari pandangan orang lain yang mengiranya itu kayak alumni itu udah cerminan loh sama santri. Tapi itu tuh jangan saling pondok kayak gitu gimana gitu. Kayak banyak lah yang orang-orang bilang ini kok anak pondok kayak gak mencerminkan bahwa dia itu santri. Ya karena menurut kita ya, karena kan sikap seseorang itu dibentuk oleh dirinya sendiri. Jadi pondok hanya membentuk mereka untuk menjadi manusia yang berbudi tinggi, berpikiran luas, berbadan sehat. Tapi di sisi lain, pondok tidak bisa berusaha sendiri. Seperti kalau kita tepuk tangan, kita tidak bisa menggunakan satu tangan. Jadi harus ada dari pondoknya dan dari pribadi sendiri. Jadi kalau misalkan ada orang yang melihat anak pondok tapi kok nggak pakai kerudung, itu bukan Pondoknya gitu. iya bukan salah pondoknya, tapi karena pribadi mereka yang tidak bisa diubah dan tidak Ada kemauan ya tidak untuk menjaga pondok, Iya. jaga nama baik diri dia sendiri dan Allah. karena kan dosanya juga bukan untuk Pondok atau guru-guru gitu ya. walaupun memang mengalir tapi lebih ke dosa pribadi. Jadi pondok udah berusaha mengajarkan kita kayak lebih baik gitu ya. Tapi itu balik lagi ke diri kita sendiri ya. Apa harapan kita untuk pondok di masa depan gitu? Harapan kita sih tentunya menjadi pondok ini menjadi pondok yang lebih maju, lebih banyak mencetak anak-anak, lebih banyak mencetak generasi pemimpin umat, penerus pemimpin yang baik, jujur, dan menjadi panutan untuk semua orang. Dan tentunya kita ingat pepatah Kiai Haji Assaduddin Abdullah. Jadi di masa depan, apabila kita tidak bisa menjadi pemimpin, maka jadilah pendamping pemimpin, yaitu istri dari seorang pemimpin. Dan apabila kita tidak bisa menjadi pendamping seorang pemimpin, maka jadilah seseorang yang melahirkan pemimpin tersebut. Dengan berarti di sini pondok mengharapkan kepada kita untuk melahirkan pemimpin baru di masa yang akan datang, tentunya dengan didorong oleh pondok tersebut. Apa saran kalian buat teman-teman yang ingin mondok tapi masih dipertimbangin gitu loh? Buat apa sih mempertimbangkan masuk pondok gitu ya, karena ayo sini gitu, datang aja ke pondok. Sarannya semangat, jangan takut masuk pondok,
takut gak ada air, jangan takut gitu. Gak ada karena- teman gitu Iya. ya kayaknya. Iya. Jadi sarannya semangat aja, harus full senyum. Nah, kita tuh punya teman dari mana-mana ya. Ya, di sini contohnya teman-teman saya yang 216 tadi ya. Kita ada yang dari Jambi, Lampung, Papua, Kalimantan, Maluku, Berbagai provinsi Iya. ternyata. Bahkan Dari luar- dulu ada teman kita juga ada yang dari New Zealand. New Iya. Zealand. Jauh banget ya. Luar negeri gitu. Berarti udah terkenal gitu ya. Alhamdulillah. Terus apa sih pesan kalian bagi anak, bagi generasi muda yang harus harus belajar gitu keislaman, pentingnya tuh belajar keislaman dan tentang agama Pesannya di untuk era zaman sekarang gitu. pesannya untuk anak muda, generasi muda ya tentunya, jarib walahi takun arifan. Cobalah, maka kamu akan mengetahui bagaimana sih mondok itu. Karena seseorang itu tanpa akhlak, seseorang yang berilmu atau seseorang yang pintar misalkan tanpa akhlak, maka dia akan ya tidak akan terlihat apa-apa gitu. Jadi terkesan seperti kosong, terkesan seperti orang kosong. Namun apabila seseorang yang memiliki akhlak dan tentunya dengan disertai dengan ilmu, maka insya Allah seseorang itu akan berguna dimanapun dia berada dan kapanpun dia dimanapun dia berada. Ya, buat kalian jangan takut buat mondok, kalian harus semangat buat mondoknya ya. Dan satu fakta yang harus kalian semua ketahui bahwa mondok itu keren. Sekian podcast kami hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga ilmu yang telah kami berikan pada hari ini menjadi manfaat, dan semoga anak-anak yang lainnya menjadi bermotivasi untuk masuk ke pondok. Jangan lupa subscribe, Like. And share. kepada teman-teman kalian semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.